Oke, sudah Bu Oke. Agung. Oke. Yang terhormat Ibu Iskandar dan Ibu Dawam sebagai pembina dan Ketua Umum Priska TNCF. Yang kami hormati Ustazah Umi Rol, beliaunya belum hadir ya Bu. Yang kami hormati Ibu-Ibu Ketua Wilayah Priska, Wilayah Kudus, Lombok, Madura, dan Temanggung, Ibu-Ibu pengurus, serta seluruh anggota Persatuan Istri Karyawan TNCF PT Jarum yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min insani yafqahu qouli. Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama-sama berkumpul di sore hari ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sampai kepada keluarganya, sahabatnya, juga sampai kepada umatnya di akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Karena masih memasuki bulan Syawal, pada kesempatan ini izinkan kami untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin atas khilaf kami selama berinteraksi dengan ibu-ibu Priska selama ini. Ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini, hari Sabtu tanggal 20 April 2023, kita dapat berkumpul kembali dalam acara 2024 ya Bu, maaf diralat. Kita dapat berkumpul kembali dalam acara pengajian rutin Priska TNCF dengan tema Silaturahmi dan Memaafkan temanya. Baik Ibu-Ibu, untuk mengawali acara kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar acara ini bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang telah direncanakan. Mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, sebetulnya setelah ini adalah perkenalan ustazahnya. Ada nih Ustazah. Karena ustazah Ustazah ada. Sudah ada. Waalaikumsalam. Jalan. Salam. Sebentar. Ya, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya belum bisa masuk karena kendala sinyal seperti itu. Nggih, Ustazah. Apa Ustazah? Nggih, Us. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mohonnya semoga ini sinyalnya aman karena masih Amin. mati lampu. Amin. 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 Non sewu on cam saged on cam ustazah. Sudah. Sudah, tapi nggak udah. masuk ya? Sudah, Bu. Sudah. Oh ya, sudah ustazah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nggih. Ustazah nuwun sewu menika wau sampun kita mulai sebetulnya untuk pembukaan, tapi ini masih di tengah jalan. Izin untuk melanjutkan, nggih Ustazah? Nggih. Kita lanjutkan nggih ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikut izinkan kami memperkenalkan ustazah kita pada sore hari ini. Nama lengkap ustazah adalah Ustazah Umi Roliah. Leres nggih, Ustazah Umi tinggal di Jalan Bukit Cempaka 8, nomor 260, Sendang Mulyo, Tembalang, Kota Semarang. Amanah yang saat ini beliau emban adalah sebagai Ketua Divisi Sosial Kemanusiaan di Yayasan
amanah mulia sebagai Pokja 1 di RT 21 Sendang Mulyo dan sebagai Ketua MT Ashifa. Selain itu, beliau juga aktif mengisi kegiatan majelis taklim. Baik ibu-ibu yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya adalah kajian. Kepada Ustazah Umi Rolia kami persilahkan. Monggo Ustazah, waktu dan tempat dipersilahkan. Ini terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ini qadarullah mati lampu pada dari siang nyala menjelang Zoom malah mati lampu. Semoga tidak mengurangi khidmatnya majelis kita pada sore hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna ala taratil Islam bil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma inni amsayang kafi ni'mati wa afiyati wa sitri fatima alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fit dunya wal akhirah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur bersama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga pada sore hari ini alhamdulillah Allah izinkan kita bertemu dalam online kita sore hari ini di bulan Syawal di tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum khair inal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang beruntung yang kelak mendapatkan kesuksesan di sisi Allah, diberikan kebahagiaan bersama keluarga di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam bersama-sama kita sampaikan kepada khutbah hasanah kita Rasul akhir zaman Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabiin dan seluruh umat beliau termasuk kita semua di dalamnya yang insya Allah istiqomah dalam menempuh ajarannya hingga akhir zaman dan kelak bersama kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin Allahumma amin. Amin. Ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya dan rasa sayang saya karena Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan sehingga pada sore hari ini kita bertemu dalam kajian online kita di momen Syawal. Saya akan menyampaikan tema tentang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu kita semua berdoa dan bermohon kepada Allah agar menjadi orang-orang sukses baik dunia maupun akhirat. Kesuksesan akhirat kita sama-sama sepakat. Tidak ada pilihan lain sukses kecuali kita bersama-sama dimasukkan ke surga oleh Allah tanpa hisab. Kemudian meraih kesuksesan dunia, tentunya kita mendapatkan kebahagiaan bersama keluarga, bersama anak-anak, tinggal di lingkungan dan tetangga yang baik, insya Allah memiliki rizki yang barokah, yang tentunya semua itu kita perjuangkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'la, yang apabila kita perhatikan ketika kita momen sholat Idul Fitri, biasanya yang dibaca imam itu rokaat pertama adalah surat Al-A'la. Dan rokaat kedua dibacakan surat Al-Ghoshiyah. Kenapa surat Al-A'la dan surat Al-Ghoshiyah yang mayoritas dipilih oleh imam-imam sholat Idul Fitri atau Idul Adha? Karena di dalam surat Al-A'la
ada ayat yang menyampaikan tentang kriteria orang yang sukses di sisi Allah. Dan dalam surat Al-Ghasyiyah disampaikan orang-orang yang gagal di sisi Allah. Siapa mereka? Di dalam surat Al-A'la, ayat 14 dan 15 Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Yang kalau ayat seterusnya adalah bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, salah. Allah di surat Al-A'la ayat 14 dan 15 Allah berfirman yang artinya, monggo yang ibu-ibu mungkin sudah Al-Quran terjemahnya bisa dilihat biar lebih ini Ibu ilmunya, kita menerima ilmu yang kita ambil dari intisari Al-Quran. Monggo yang siap Al-Quran bisa dibuka surat Al-A'la. Al-A'la Yang di 14. Surat sebelahnya ada Al-A'la juz 30 ya, surat yang ke-100 berapa sebentar. Surat Al-A'la 14-15. 14 dan 15 atau dibaca sampai selesai. Terjemahnya Mawon, terjemahnya. Monggo yang sudah siap. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Terus sampai selesai Ibu, sampai akhir surat. Sebentar Bu. Ini. Sampai ayat 19-nya. Sampai ya Al-A'la sampai ayat 19 Ibu. Niki 19 ya sebentar. Dari 14 sampai 19. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Oke. Sudah? Baik, terima kasih. Ini surat Al-A'la ya, ayat 14 sampai 19. Qad man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Bal sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi apabila kita perhatikan ketika sholat Idul Fitri terutama, biasanya imam sholatnya membacakan surat ini ya di rakaat pertama. Dan di rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Surat yang ke Al-Ghasyiyah itu surat yang ke-88 berdampingan dengan surat Al-A'la. Nah, kita ambil yang ayat pertama sampai ayat ke-4. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Sudahkah sampai kepada kalian berita tentang hari kiamat? Yaitu pada hari banyak wajah yang tertunduk terhina karena bekerja keras lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, yaitu api neraka. Kenapa ini yang dibaca sekali lagi? Agar kita ketika selesai beribadah di bulan suci Ramadan, terus mempertahankan semangat ibadah kita di bulan suci Ramadan sampai 11 bulan berikutnya. Kita sekarang sudah masuk bulan Syawal, sore hari ini masuk tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah. Yang secara bahasa Hilang suaranya Ibu. haji dan umroh yang mabrur dan mabruroh. Kapankah saatnya kemudian melihat haji atau umroh itu mabrur, mabruroh, makbullah? Apakah ketika di tanah suci atau ketika sudah pulang ke tanah air? Dan ternyata
mabrur-mabrurohnya orang yang beribadah ke tanah suci itu terlihat setelah sampai ke tanah air. Bagaimana jejak-jejak semangat ibadahnya di tanah suci, apakah terbawa sampai ke tanah air atau tertinggal di tanah suci ketika ke tanah air kemudian semangat ibadahnya kembali menurun seperti ketika belum ke tanah suci. Nah, begitupun ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan. Umat muslim ketika beribadah di bulan suci Ramadan itu lebih semangat. Kerasa nggih, ibu-ibu, kerasa nggak kemarin Ramadan itu ibadahnya lebih semangat, bangun malamnya semangat. Bahkan rugi ketun je kalau nggak bangun, nggak sahur. Baca Qur'annya lebih rajin, sholat sunnahnya rajin, minimal sholat tarawihnya eman-eman kalau ketinggalan nggak tarawih. Kenapa Ramadan itu kemudian kita lebih baik semangatnya dalam beribadah? Disebabkan karena pintu surga itu dibuka oleh Allah hanya di bulan suci Ramadan, tidak di bulan-bulan lain. Efek dibukanya pintu surga itu membuat kita seluruh umat muslim itu lebih mudah melakukan kebaikan dan lebih mudah meninggalkan kemaksiatan. Itu nikmatnya Ramadan, barokahnya Ramadan. Tetapi kemudian ada orang-orang yang sukses setelah Ramadan dan ada orang-orang yang gagal setelah Ramadan. Makanya kan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 Allah menyampaikan kesuksesan yang di Allah katakan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fatola. Orang-orang yang mensucikan dirinya atau jiwanya dengan beriman, banyak mengingat Allah dan dia menjaga mengerjakan sholatnya. Ini orang yang sukses. Yang di bulan suci Ramadan kesucian jiwa kita lebih baik. Kita mudah menahan marah, mudah memaafkan, gitu nggih. Mudah menahan dan haus. Itu semua umat muslim. Tapi apakah itu dilakukan karena iman atau karena kebiasaan? Itu yang membedakan sukses dan tidaknya seseorang. Makanya yang diseru oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil bukan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal muslim muslimah. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena kita diperintahkan melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, terutama puasa oleh Allah dan Rasul-Nya, harus dilandasi karena keimanan, bukan karena kebiasaan. Kalau hanya sekedar kebiasaan, makanya aroma surganya nggak kuat sampai. Kita lihat di bulan suci Ramadan, seluruh umat muslim menyebut bulan Ramadan dengan bulan apa, ibu-ibu? Bulan suci. Bulan puasa, gitu ya. Maka akan terlihat nih, kualitas keimanan, keislamannya kelihatan. Apakah levelnya muslim, muslimah, mukmin, mukminah, atau muksin, muksina, itu terlihat dari bagaimana ibadahnya di bulan suci Ramadan. Jadi level umat Islam itu ada 3. Muslim, muslimah, yang sudah pasti kita orang Islam, pasti muslim, muslimah. Yang kedua, mukmin, mukminah, level yang lebih tinggi, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian level yang tertinggi adalah muksin, muksinah. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ikhlas, mukhlisin. Ini yang diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Karena sekali lagi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman, semata-mata mengharap ridho dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Konsentrasi, kita fokus, kita lihat kondisi umat Islam ketika Ramadan itu berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan. Betul nggak ibu-ibu? Ada orang yang nggak pernah puasa, ketika Ramadan kan menyebutnya orang Jawa terutama bulan puasa. Jadi orang yang nggak pernah puasa, nggak sholat sekalipun ikut berpuasa. Betul nggak? Ya. Pasti ada nggak di lingkungan ibu-ibu yang
Muslimnya, Islamnya tuh musiman begitu tuh. Kalau pas Ramadan, Islami banget. Lebih sabar, puasanya rajin tiap hari, ke masjidnya setiap hari gitu ya. Ini namanya generasi Ramadhani. Generasi yang baiknya di bulan Ramadan. Tapi Allah minta la'alakum tatakun, kita menjadi generasi yang robani. Generasi yang menjadikan Ramadan itu pijakan untuk menjadi orang yang lebih baik setelah Ramadan. Inilah orang-orang yang sukses. Kita lihat hari ini bagaimana di bulan Syawal. Ketika Ramadan setiap sepertiga malam bangun, setiap hari puasa, ikut tadarusan. Halo, Syawal tanggal 14, sudah berapa juz Al-Quran yang dibaca di bulan Syawal? Jangan-jangan yang berjuz-juz itu silaturahimnya, nggih. Qurannya malah Betul, Us. kemudian ketinggalan gitu, nggih. Makanya yang dibaca di rakaat kedua, amilatun nasibah. Ada orang-orang yang ketika menghadap Allah itu hanya membawa kepayahan dan kelelahan, tapi tidak membawa pahala di sisi Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang gagal. Kenapa gagal? Karena dia tidak mendapatkan 3 target besar Ramadan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, harusnya ningkat nih jadi orang bertakwa. 185 Allah menyampaikan di akhir ayatnya la'alakum tashkurun. Harusnya lebih syukur. Orang yang bersyukur bagaimana? Terlihat ibadahnya lebih baik. Mengikuti ittiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah setelah Ramadan berlalu, Rasulullah menjaga amalan Ramadannya salah satunya dengan memperbanyak doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ada yang rutin mengamalkan doa ini? Doanya Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, monggo dibuka ayat 127. Ini doa yang ada di Al-Quran yang pasti khasiat dan manfaatnya sangat luar biasa. Di mana seorang Nabi Ibrahim, penghulunya para nabi, bapak dari para nabi, mengamalkan doa ini ketika beliau pertama kali membangun Ka'bah. Berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Minta kepada Allah agar Allah berkenan menerima amal ibadahnya. Kenapa yang diminta itu oleh Nabi Ibrahim? Karena apabila Allah menerima amal ibadah kita, perhatikan dengan saksama, maka Allah akan memudahkan kita untuk melakukan amal-amal baik berikutnya. Nabi Ibrahim menyadari membangun Ka'bah itu bukan pekerjaan yang ringan dan mudah. Butuh bantuan Allah agar Allah membukakan jalan dan memudahkan. Maka doanya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita tambah dengan wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan ini diamalkan oleh Rasulullah setelah melalui ibadah di bulan suci Ramadan. Rasulullah berharap agar seluruh ibadah di bulan suci Ramadan Allah terima. Yang kita rasakan bahwa ibadah di bulan suci Ramadan kan secara kuantitas dan kualitas meningkat, ye. Jumlahnya nambah, semangatnya lebih baik. Dan itu butuh diteruskan. Dan agar mudah meneruskan, minta kepada Allah, terima ya Allah amal ibadahku di bulan suci Ramadan. Makanya ketika bulan Syawal, momen halal bihalal, kalimat yang tepat adalah tadi. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Baru kemudian minal aidin wal faidin yang bukan maknanya mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin ya sendiri, minal aidin wal faidin ya sendiri, itu doa. Agar Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita. Dan barang siapa yang amal ibadahnya di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah, maka tandanya dia akan meneruskan amal-amal itu setelah bulan suci Ramadan. Dengan memperkuat hablum minannas setelah memperkuat hablum minallah.
La'alakum tashkurun. Syukurnya kita kepada Allah bukan cuma sekedar memperbanyak alhamdulillah sehat. Koncoku kemarin pas Ramadan meninggal. Yang ini stroke, yang ini cancer, bukan. Tapi bagaimana rasa syukur itu kita ungkapkan dalam bentuk kalimat, keyakinan, dan amal. Itu syukur yang lengkap. Syukur yang tidak boleh dipilih salah satunya. Kemudian orang yang sukses yang ketiga mendapatkan la'allahum yarshudun. Dia menjadi orang-orang yang lebih benar dalam ucapan, dalam tindakan, dalam sikap, terutama dalam ibadah. Ini orang yang sukses di sisi Allah setelah beribadah di bulan suci Ramadan. Yang Allah katakan tadi la'alakum tatakun, biasanya kalau momen halal bihalal, ibu-ibu memperhatikan atau tidak yang dibaca ketika momen halal bihalal, biasanya surat apa, ayat berapa? Ada yang tahu? Ali Imran. Bu, dibuka yang mau jawab, mute-nya. Surat apa? Nanti kalau yang benar, hadiahnya minta sama panitia ya. Biar dikirim ke rumahnya masing-masing. Siap. Ya. Mana yang siap jawab? Angkat tangan, buka mute-nya. Saya. Ali Yang Imran dibaca 133 lebih halal. 36. Ayo Ibu Sri Hartini, monggo kayaknya mau jawab. Buka mute-nya, Bu. Belum keluar suaranya, Ibu. Ibu Sri belum keluar suaranya. Ibu Eni mau jawab? Ibu Kurniati? Ali Imran 133 136, Ibu. Ya. Kalau ada hadiah minta sama panitia, Nji, sama Bu Agung. Siap, Bu. Siap. Ya. Barakallah. Betul. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Kenapa ayat ini yang dibaca? Berkaitan dengan kesuksesan qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasholla. Kaitannya apa? Hubungannya apa? Kenapa surat itu yang dipilih dibaca setiap momen halal bihalal, setiap tahun bacaannya itu terus? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu saya teruskan. Lanjut. Intinya terjemahnya dulu dibaca, boleh. Terjemahnya dulu dibaca. Saya baca, Bu, ya. Ada yang siap baca terjemahnya? Oke. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang yang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ya, insyaallah, tabarakallah, terima kasih. Jadi saya tuh suka kalau kajian begini, ibu-ibu. Semuanya pegang Al-Quran terjemah, semuanya bisa membuka. Jadi ketika menerima ilmu tuh kita mantap, yakin, karena ilmu itu harus ditularkan. Biar menjadi pahala jariah. Amin. Ya, makanya kalau yang kajian itu sama saya wajib bawa buku, wajib bawa pulpen, karena ibu-ibu nggak fokus. Nulis aja nggak pernah dibuka, apalagi nggak nulis. 2 menit nyangkut, 2 menit berikutnya udah hilang. Itu wanita banget. Makanya naruh barang mudah lupa, belok kanan stand kiri. Ya, itu memang perempuan banget, memang karena fokusnya terbagi-bagi gitu ya. Betul. Nah, ya, kita kembali ke surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Kenapa ayat ini yang selalu dipilih? Karena inilah yang akan menjadikan bekal untuk kita benar-benar menjadi orang-orang yang sukses. Bukan hanya di dunia, tapi sukses di sisi Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya mungkin dari pengalaman kita, Ramadan kemarin ada beberapa orang dekat kita yang mendengar meninggal dan seterusnya.
Kematian yang sesungguhnya kita pasti kalau ditanya, Bu, siap mati? Urung lah. Rata-rata jawabannya pun sama, kenapa belum siap? Bekalnya belum banyak. Semua menyadari. Di usia kita masing-masing, kalau ditanya mati siap, nggak siap. Kenapa? Belum bekal. Maaf, saya agak batuk ya. Jadi Allah sudah sesuai dengan firman Allah ya. Monggo dibuka. Surat Al-Hasr, surat 59 ayat 18. Surah. Mohon maaf Bu Agung, saya sampai jam berapa? Sekedap, Bu. Jam 16.30, Us. Siap. Masih ada waktu. 16.30, Monggo dibuka dulu. tapi dengan tanya jawabnya itu, Us, nggih. Oh, siap, Kalau siap. Nanti memungkinkan. saya padetin. Nggih, saya padetin. Monggo. Siap. Al-Hasr 59 ayat 18. Al-Asr. Mohon maaf sebelumnya, Us, ini karena mungkin beberapa ibu-ibu juga belum siap dengan Quran. Al-Quran di sebelahnya, nggih. Jadi agak terbata-bata. Enggak apa-apa, nggih, Us, nggih. Apa-apa. Terjemahnya saja kok. Surah. Terjemahnya saya nggak minta ayatnya. Baca terjemahnya. Surah apa, Us? Nun sewu? Surat ke-59, surat Al-Hasr, ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah Nggih. kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, dalam Al-Quran surat ke-59, jadi ibu-ibu, saya mohon maaf banyak kendalanya nih, salah satunya suara saya. Surat ke-59 dalam Al-Quran namanya surat Al-Hasr. Di ayat yang ke-18 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap orang memperhatikan bekal apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok atau akhirat. Berkaitan dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kita mengimani itu semua, ibu-ibu. Nggih. Tapi kan kita nggak tahu kapan, di mana, bagaimana. Walikulli umatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Al-ayah surat Al-A'raf ayat 34. Yang artinya setiap umat memiliki ajal. Betul? Kita semua memiliki ajal, batas waktu, ya. Yang apabila ajal itu datang pada salah satu di antara kita, tidak seorang pun di antara kita minta mundur, belum siap bekalnya. Atau minta maju, sudah bosan hidup di dunia, nggak bisa. Karena semua itu sudah ditulis oleh Allah secara nyata di Lauhul Mahfuz. Kita semua itu camat. Apa, Bu? Calon mati. Camat. Kita sedang nunggu antrian nih. Nah, semua tadi saya sampaikan di awal, kita semua pengen sukses dunia akhirat. Sukses akhirat masuk surga tanpa hisab. Surga tanpa hisab tidak bisa kita tempuh hanya dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah saja. Sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, sedekahnya banyak, nggak cukup itu. Karena tadi amilatu nasibah. Ada orang-orang yang menghadap Allah dengan kerugian. Kenapa? Karena amalnya tidak menyisakan pahala di sisi Allah, karena hablum minan nasnya nilainya buruk. Surga tidak bisa dibuka hanya dengan amal ibadah yang hablum minallah, tapi surga harus ditempuh dengan hablum minan nas. Ramadan kita hablum minallahnya kencengin, maka Syawal ditambah dengan hablum minan nas tadi. Dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman yang artinya wasari'u ila maghfirah. Orang-orang yang bersegera meraih ampunan Allah. Siapakah mereka? Orang-orang yang bersegera meraih ampunan Allah. Kalau Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, surat ke-51 dalam Al-Quran, ayat ke-15 sampai ke-18, boleh kalau yang siap alat tulis ditulis.
Karena ini bisa menjadi referensi dan bekal untuk kita beribadah, ya. Surat 51 ayat 15 sampai 18 Allah menyampaikan, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman surga. Mereka di dunia berbuat baik dan sedikit tidur malamnya, lalu memperbanyak memohon ampunan kepada Allah. Orang yang bertakwa itu kapan saja, di mana saja, orientasinya ketika dia beramal adalah Allah ghayatuna. Allah itu tujuan kita. Karena syarat diterimanya ibadah bukan banyaknya, tapi niatnya. Ketika kita bersedekah, walaupun 2.000 niatnya mencari ridho Allah, Allah ridho. Bersedekah 200.000 niatnya pamer, ya sia-sia. Nanti di akhirat kita tidak akan mendapatkan sedikit pun pahala kecuali kesia-siaan. Inilah orang-orang yang sukses. Kenapa wasari'u ila maghfirah? Kenapa Ali Imran? Karena syarat diterimanya ibadah itu ikhlas. Yang kedua, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Mari perbaiki amal kita. Bukan cuma banyaknya, bukan cuma tekunnya. Sudahkah benar niat kita karena Allah? Atau masih banyak kotoran-kotoran karena niat yang lain? Niat ingin dipuji, ingin disayang, ingin diapresiasi. Yang kalau kita bahasanya bilangnya apa, ibu-ibu? Manusiawi. Gitu ya, Bu, ya? Manusia tuh siapa sih yang nggak senang dipuji? Itu hawa nafsu. Dan yang perlu kita ketahui, Allah sampaikan dalam surat Yusuf, surat ke-12, ayat 53, Allah berfirman yang artinya, hawa nafsu itu selalu mendorong kepada keburukan, kecuali hawa nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Kita semua umat manusia itu memiliki musuh terbesar dalam kehidupan kita. Sekarang saya tanya, siapakah musuh terbesar dalam kehidupan kita? Menurut Al-Quran dan Rasulullah SAW. Diri sendiri. Siapa yang bisa jawab? Diri sendiri. Siapa yang kita sebut diri sendiri? Hawa Hawa nafsu. Jadi ketika kita beribadah karena hawa nafsu kita, misalnya jadi istri berbuat baik karena biar suaminya pengertian, suaminya tambah sayang, nyatanya kan diujinya sama Allah sebaliknya kan. Nah ketika kita kecewa di sisi itu, itulah kadar keikhlasan kita dalam beramal. Orang yang bertakwa fokusnya apa tadi dalam surat Al-Zariyat ayat 17? Fokusnya perbanyak berbuat baik. Setelah itu banyak minta ampunan kepada Allah. Karena dalam kebaikan pun potensi kesalahannya pasti ada. Mungkin merasa ngene, aku loh, coba lerek aku. Oh iso, gitu ya. Kadang-kadang gitu ya, Bu, ya. Mau dimanapun, kita kadang-kadang ada ananiahnya nih, keakuannya muncul. Kalau aku nggak mulai, mana mungkin nih halal bihalal terlaksana. Ya mesti aku. Nah ini hati-hati. Ketika keakuan itu kita perturutkan dengan bahasa manusiawi, maka setan akan mengendarai melalui hawa nafsu kita. Setan merajalela. Peluang menyesatkan kita jauh lebih besar. Yang pertama, maka bersegeralah meraih ampunan Allah dengan fokus menjadi orang yang berbuat baik tanpa melihat, memperhatikan orang-orang baik apa enggak dengan kita. Balas atau enggak, bukan itu orientasinya. Tapi orientasinya konsisten, istiqomah, terus berbuat baik dalam setiap keadaan. Sekalipun keadaannya tidak menguntungkan kita, bahkan mengecewakan dan menyakiti kita. Jadilah orang-orang yang beruntung di sisi Allah, yaitu orang-orang yang terus berbuat baik karena ingin menyegerakan mendapatkan ampunan, keistimewaan dari Allah, bukan dari yang lain. Apabila kita hari ini masih sering marah, sering kecewa, bahkan sakit hati kepada orang lain, artinya itu ujian keikhlasan kita sedang dibersihkan oleh Allah. Kita akan terus mengalami itu selama kita belum bisa keluar dari ujian itu. Jadi orang-orang yang bertakwa itu akan diuji oleh Allah dengan keikhlasannya. Ketika berbuat baik, oh ya qadarullahnya,
bahasanya orang awam tuh dilalai, ngono ta Bu? Pun dilalai yo ketemune wong iki ya Allah ya Robi gitu ya. Terus merasa yang kayak yang paling ini banget ya Bu, malang banget nasibku gitu kan. Wis ape-ape ketemu yo nyapa disian, punya makanan yo takei gitu ya Bu ya. Koyo cek ngerasani, cek nguliti gitu kan. Kan kita merasanya kok nggak beruntung amat sih saya hidupnya gitu ya. Pada di sisi itulah keberuntungan yang sedang Allah siapkan untuk kita. Ketika kita sabar dengan keburukan orang lain dan bersyukur diposisikan oleh orang lain di posisi yang membuat kita jadi semakin ingin lebih baik. Pertama, bersegera meraih ampunan Allah dengan apa ibu-ibu? Fokus. Fokus dengan perintah Allah yaitu menjadi orang yang baik, memberikan manfaat yang baik untuk orang-orang di sekitar. Sekalipun orang-orang di sekitar kita tidak memperlakukan kita dengan baik. Ayatnya ya Bu, ditulis biar jangan katanya. Kalau katanya nanti gini, lek si ngomong yo gampang, aku yo iso ngomong, aku yo bulia. Wis ngrasake durung posisine kok yo posisiku. Dikhianati, dikecewain gitu ya Bu ya. Biasanya gitu ya. Kalau lagi sakit hati, terus curhat dibilang sabar. Orang sabar rezekinya luas, jajal kono dadi aku, sop orang, ngono nggih. Sekarang saya mainnya pakai ayat biar ibu-ibu nggak bisa ngeles. Surat 41, surat Fusilat ayat 34. Ini kaitannya dengan surat Ali Imran ayat 134. Orang yang beruntung adalah orang yang dalam setiap keadaan mampu menahan marah dan memaafkan kesalahan sesama manusia. Berat ketika kita bertemu dengan sebuah masalah yang sangat mengecewakan, pasti kita untuk memaafkan sulit ya. Kalau orientasinya mengingatnya manusiawinya. Tapi kalau mengingat ilmunya Allah, Allah berfirman dalam surat Fusilat, Kurniati sambil nyimak kalau saya salah ya. Surat 41 ayat 34 Allah berfirman yang artinya tidaklah sama keburukan dengan kebaikan. Maka perintah Allah, ini perintah wajib ditaati. Sama sebagaimana Allah perintahkan sholat, perintahkan puasa. Tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Maka balaslah keburukan dengan yang lebih baik. Sampai sini bisa dipahami? Apa perintah Allah? Janganlah orang-orang yang tidak baik menghentikan kebaikan kita. Kita baik, orang lain nggak baik, yang rugi bukan kita yang baik, tapi yang rugi orang yang tidak baik. Karena setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Ayatnya, pakai ayat Bu. Kalau pakai ayat harusnya yakin. Famay ya'mal mithqala dzarratin, terusin. Khairoy yara. Kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya sebesar biji sawi yang tidak terlihat oleh mata manusia, apalagi dihargai, didelok we ora ketok gitu kan. Apa kata Allah? Pasti aku akan memberikan balasannya. Siapa yang akan membalas kebaikan kita, ibu-ibu? Siapa? Allah. Selama ini kita berharap balasan kebaikan dari siapa? Allah. Selain Allah. Yang kita Mulone sirahe ngeluh, hatine kemerenyep gitu nggih. Berharap putune tak kei sayur paling ora ya balik ke mangkok aja kosongan toh gitu ya. Terus niteni wong iki lek dikai apa-apa tau bales terus dikai meneh sesuk-sesuk. Kita nginget-inget yang kalau nggak dikasih ngasih, dikasih balasnya lebih banyak, deling-eling terus ya. Ya tadi manusiawi, betul manusiawi. Bu Tapi itu Ustazah, dorongan hawa nafsu.
Yang di Lombok nggak ngerti ini. Nah, nanti dapat Bahasanya di nggak dunia tahu, Ustaz. doang. Indonesia Bahasanya nggak tahu, Ustaz. Nah, Pakai makanya bahasa sekarang pakainya daerah naik lah Ibu. ya kelasnya, pakainya bahasa Al-Quran. Kita ketika Ya. berbuat baik nggak butuh orang lain tuh nganggap baik apa nggak apa-apa. Dianggap baik alhamdulillah bonus, nggak dianggap baik Allah tahu, Allah Maha teliti dan pasti akan Allah berikan balasannya. Tenang, hidup itu seperti itu. Terus kenapa kita disuruh memaafkan kesalahan orang lain sesama manusia? Sekalipun itu sangat menyakitkan. Karena dengan memaafkan, kan kalau perempuan terutama alasannya kalau maafkan apa Bu? Maafin itu mudah Bu, tapi tidak mudah untuk melupakan, betul? Mudah Berarti belum diucapkan memaafkan ya, itu. Bu Ustazah. Karena Mudah ayatnya bunyinya nggak suruh diucapkan. melupakan, tapi memaafkan. Kenapa ayatnya bunyinya memaafkan? Karena dengan memaafkan kita nggak usah ngelupain, nanti Allah yang bantu kita melupakan. Buktikan. Sekarang ya, coba diingat-ingat satu nama yang paling membuat kita kecewa sampai hari ini. Terus maafkan, ngomong dari sendiri, ya Allah, mulai saat ini aku memaafkan apapun yang telah dia perlakukan kepadaku. Gitu ya. Nanti kalau sudah benar-benar dari hati, maka Allah akan membuat kita lupa dengan kesalahannya. Itu tugasnya Allah. Tugas kita ngapain? Maafkan. Menahan marah dan Memaafkan. memaafkan. Karena namanya manusia itu pasti akan ada gesekan, akan ada masalah satu dengan yang lain. Keluarga, teman, sahabat itu pasti. Untuk apa? Untuk menguatkan ukhuwahnya. Karena ada tahapan-tahapan ya. Ta'aruf, saling mengenal. Itu apa yang harus kita ketahui ketika ta'aruf? Nama lengkapnya siapa, nama panggilan siapa, nama suaminya siapa, kerjanya di mana, anaknya berapa. Itu ta'aruf. Tahu tanggal lahirnya, ulang tahunnya tanggal berapa, minimal mendoakan ketika milad. Itu mengenal. Jangan-jangan ibu-ibu belum saling mengenal. Karena baru mengenal antar personal, belum kenal keluarganya, itu belum lulus nilai ta'aruf. Kemudian setelah ta'aruf meningkat kepada tafahum, saling memahami. Ini akan lebih nyaman. Kalau saling mengenal kan sering kecewa, misalnya pas datang biasanya murah senyum, ceria, kok pas datang merengut. Itu kalau baru mengenal terganggu. Ngopo toh wong kuwi toh? Terus ngerti maka tuh wong ngake prengat, prengut, gitu ya. Tapi kalau sudah tafahum, kita akan begini. Ra enak dulu aneh, tanggal tua. Terus aja omongin soal duit, mesti nyala gitu ya. Itu paham. Jadi kita lebih mengantisipasi karena kita sudah paham. Dek nilai tanggal tua mesti galak. Apa meneh ngomongin soal duit itu. Jadi kita nggak ngomong soal itu gitu ya. Itu paham. Jadi gesekannya semakin berkurang. Kemudian meningkat kepada takaful. Ada asuransi takaful ya. Saling memikul beban. Bukan hanya teman di meja makan, tapi teman ketika susah. Minimal mensupport, menasehati, menyemangati, mendoakan. Itu namanya takaful. Saling memikul beban. Satu susah, kita susah. Kalau dalilnya suratnya Al-Hujurat ayat 10. Surat ke-49 ayat 10. Itu tentang ukhuwah Islamiyah. Orang yang beriman tuh saudaranya seperti satu kesatuan tubuh. Jari yang ketusuk jarum pentul yang sepele semuanya ngerasain kaget dan sakit. Itu takaful. Dalil yang lain surat Al-Anfal ayat 63. Persaudaraan yang dibentuk karena ikatan cinta karena Allah itu tidak bisa ditukar dengan seluruh harta sekalipun yang kita miliki di dunia. Artinya susah dipecah belah. Kuat ikatannya. Terus yang tahapan yang terakhir ketika ukhuwah Islamiyah itu adalah ta'awun. Saling membantu. Dengar susah sakit dibantu, butuhnya apa. Minimal kasih informasi, aku pernah sakit yang sama, minum obat ini, jajal, tak kirimin dijawab, cocok tuku dewe. Itu ta'awun.
saling membantu. Tingkatkan terus ukhuwahnya. Fokus kepada manfaat yang maslahat, yang memberikan kebaikan. Prinsipnya semuanya harus menjadi orang yang memberi manfaat, jangan mengambil manfaat. Al-yadul ulia khairu minal yadis suflah. Orang yang memberi, yang tangannya di atas, derajatnya lebih tinggi daripada yang menerima. Semua harus punya prinsip, lebih baik aku yang ngasih. Lebih baik aku yang sehat, yang bantu, daripada yang sakit menerima. Kan posisinya nggak enak. Jangan malah wong kok bolak-balik sakit, ngerepoti. Bolak-balik iuran, kono menasing sakit, kono menasing sakit, misalnya gitu ya. Nggak ada. Jadi kalau kita prinsipnya sebaik-baiknya manusia menurut Rasulullah adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kalau dimanfaatkan sama orang lain jangan sedih, ojo keloro-loro. Doanya apa? Ketika milad, semoga bahagia, sukses dunia akhirat, bermanfaat bagi terusin nusa, Banyak orang. bangsa, agama, dan negara gitu ya. Berapa penduduk negara Indonesia? Jutaan. Banyak. Tetangga kita kadang-kadang satu datang nitip anak, datang nitip jemuran. Diuji dong sama perasaan. Terus bilang begini, wong iki ketoke suwi-suwi le diapii ngelunjak. Kayak iati ngerokok. Nah gitu ya. Padahal itu salah satu cara Allah sedang mengabulkan doa-doa kita dan doa orang tua kita. Berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan negara kan. Iya. Baru satu orang, dua orang yang sering minta tolong kita sudah ngitung. Ya, di sini harus banyak muhasabah, harus banyak introspeksi diri. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang fokus berbuat baik, terus melakukan kebaikan, memberikan manfaat, sekalipun orang-orang di sekitar kita tidak baik. Yang terakhir, Surat Ali Imran mengatakan, orang yang sukses, orang yang berhasil, adalah orang yang ketika menyadari berbuat kesalahan, bersegera mengganti dengan berbuat baik. Karena setiap kebaikan menghapus jejak keburukan. Dan setiap kebaikan akan kembali kepada kita. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Surat apa? Ibu-ibu sering baca nih. Sering kok dibaca surat opo yo? Ayat berapa? Surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Dilihat Bu Kurniati. Surat 55 ayat 60. Tidaklah kebaikan kecuali akan mendapat balasan kebaikan. Nggak mungkin kita nggak baik dikasih yang buruk sama Allah, nggak mungkin. Tapi bukan manusia yang kasih balasan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam 16.28 waktu saya habis. Mungkin bisa dilanjut dengan tanya jawab dipandu oleh Ibu Agung. Saya akhiri dulu. Bu Kurniati benar ya? Ar-Rahman ayat 60 ya? Sudah ketemu? Iya, Bu. Iya, benar. Wa'afumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjutkan Ibu Agung. Oh, siap. Terima kasih Ustazah. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kita buka satu pertanyaan aja ya Bu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.30. Mohon maaf 16.30. Ibu-ibu, saya mendominasi majelis sore hari ini. Karena memang acaranya pengajian. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Dan sebelumnya mohon maaf, sebenarnya tim kita itu ada 56 anggota lebih ya, Gus, tapi karena mungkin ada yang berhalangan dan biasanya kita di kantor Gus untuk wilayah Lombok itu satu di kantor, tapi karena hari ini tidak bisa kita kantor karena acara libur,
karena itu jadi Untuk di memudahkan rumah ya. masing-masing, Saya dengan di rumah DWP Undip masing-masing. juga rutin online seperti ini. Jadi yang Oh, jauh-jauh bisa hadir semua. bisa, oke, Masya Allah. Nggih. Jadi mohon maaf kalau yang hadir tidak full tim Nggih, menikah usia. nggih. Baik Ibu-Ibu dari wilayah Lombok maupun dari wilayah Jawa, ada yang mau bertanya, Bu? Satu pertanyaan saja. Monggo. Silakan dibuka mute-nya, di unmute gitu Bu kalau ingin bertanya. Atau mungkin dari Ibu Dawam. Baik. Terima kasih Bu Agong. Kalau belum ada pertanyaan, saya sudah. Terima kasih banyak Ustazah. Jadi Isami Ibu. yang Ustazah sampaikan ini sangat relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari ya, terutama. Nggih. Dan kebetulan saya sendiri sudah ngalami Bu, barusan aja seperti yang Bu sampaikan. Jadi kayak waduh ditampar ini. Qadarullah ya. Yang Itu Allah memberi kita sesuai dengan kebutuhan, bukan iya, keinginan. iya Ibu. Jadi memang berat ya rasanya kalau merasa dimanfaatkan. Dan alhamdulillah memang berusaha untuk bisa sabar, untuk bisa ini, tapi memang berat ya Bu ya untuk bisa menerima itu. Tapi alhamdulillah dengan pencerahan Ibu makin memudahkan untuk mengikhlaskan. Nggih. Memudahkan untuk mengikhlaskan. Jadi terima kasih banyak, mungkin untuk saya malah justru apa yang Ibu sampaikan ini sangat menguatkan. Jadi Isami Ibu. jadi dengan sabar, jadi kuncinya memang tetap ya Bu ya, sabar, ikhlas. Ya. Dan mengetahui ilmunya. Karena ilmu itu akan menguatkan dan menjaga pemiliknya ya. Terus mohon maaf saya tambahkan sedikit ya Ibu Kurniati dan ibu-ibu yang lain. Kenapa ketika kita ingin berbuat baik untuk mendapatkan kebaikan dari Allah itu berat? Karena balasannya rahmat, kasih sayang dari Allah. Barang siapa yang mendapatkan kasih sayang dari Allah, maka dia bukan hanya mendapatkan surga, tapi bebas dari api neraka. Amin. Kalau Amin. yang ringan, bukan mengikhlaskan, bukan memaafkan, bukan sabar dalam suasana yang tidak nyaman. Iya, iya. Tapi yang ringan itu hadiahnya yo piring duralek, mangkok duralek, belanjanya deterjen, sabun colek gitu ya. Itu mudah. Tapi menebus rahmat itu ya tadi. Betul Ibu. Kita harus berani melewati rintangan dan tantangan. Amin. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Bu semua ya itu bagian dari rintangan dan tantangan kita untuk sampai ke garis finish dengan sukses. Kalau kita kalah dengan rintangan dan tantangan dengan orang-orang yang jadi kuman, jadi virus, yang menang siapa? Hawa nafsu dan bisikan setan. Tetap semangat, fastabiqul khairat semuanya. Dan penentunya pada saat di titik awal kita mendapatkan itu ya Bu ya, ujian itu ya Bu ya. Ingatnya, pakainya ayat ini. Pakainya surat Al-Ma'arij ayat 5. Fasbir soberon jamilah. Kata Allah apa? Wahai Muhammad, bersabarlah engkau dengan kesabaran yang cantik, kesabaran yang baik. Fasbir soberon jamilah. Yang namanya jamilah harus terus baik. Betul? Bu. Ya, terima kasih Bu. Dan saya ngalami sendiri Bu kemarin begitu kejadian, langsung berusaha menghindar dari semua sholat. Selesai sholat itu ringan. Betul. Memang karena sholat adalah komunikasi terbaik kita dengan Allah. Bahkan ya ibu-ibu tambahan lagi nih, banyak banget bonusnya nih ya. Ya, alhamdulillah. Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan kunci ketenangan hidup kita itu ada di 3 hal. Catat 3 hal. Terletak pada apakah ketenangan hidup kita ketika kita sholat. Kenapa sholat tenang? Karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah mengatakan demikian.
orang-orang yang beriman hatinya menjadi tenang karena banyak mengingat Allah. Dan Allah menegaskan di ayat yang sama. Dan ingatlah, hanya dengan mengingatku hatimu menjadi tentram. Maka orang yang beriman ketika ketemu masalah, sholat dia tenang. Kalau nggak tenang, ada masalah dengan hatinya. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Yang kedua kapan? Saat membaca Al-Quran. Maka ulama mengajarkan kepada kita, apabila kita bertemu dengan suatu kondisi yang membuat kita sangat kesulitan, kebingungan, kekhawatiran, kecemasan tingkat tinggi, kita nggak tahu harus ngapain. Kata ulama, wudhu. Ambil Al-Quran, buka Al-Quran secara acak, nggak usah nyari surat apa, buka acak, ketemunya surat apa, lihat di halaman yang terbuka, hati kita condong mau baca ayat berapa, baca ayat itu minimal 3 ayat, baca terjemahnya. Menurut ulama itu kunci Biasanya masalah pas. kita. Dan biasanya pas ya Bu. Ya, kalau nggak tenang baca Quran, kata ulama, hatimu bermasalah. Ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Ada penyakit di hatimu yang ditambah sakitnya oleh Allah. Kudune maca Quran tenang, kok malah tenang, tambah gelisah. Yang sakit hatimu bukan orang lain. Yang ketiga, ketika kita sedang bermajelis seperti ini, harusnya tenang. Kalau nggak tenang, kata ulama, hatimu sakit. Gitu ya. Jadi obati sakit hati kita, kegelisahan kita dengan 3 hal tadi. Gitu ya. Bu. Yang Jadi, lain depending untuk pertemuan kalau ada acara lagi, insya Allah. Ya. Bu, Terima kasih. kesimpulannya kalau kita ada masalah, langsung kita melaksanakan 3 hal itu. Jangan kita curhat di medsos ya Bu ya. Ya. Misalnya bukan waktu sholat, itu sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Sunat. Yang tidak ada ikatan dengan waktu sholat wajib, langsung sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak. Iya Bu. Iya. Gitu ya. Iya. Terima kasih Bu. Kami Ibu, Barakallah sudah memfasilitasi kami untuk belajar sore hari ini. Amin. Monggo Ibu Agung. Ya, terima kasih banyak Bu Dawam. Bu Dawam menikah Ketua Umum dari Priska TNCF Medikos. Barakallah Ibu. Kurniati. Allahnya Ibu, semoga jadi ladang ibadah buat Ibu. Terima kasih Bu. Amin. Ya. Ya, Rabban. Kita lanjutkan sesi tanya jawab, kita tutup. Barangkali nanti ada pertanyaan bisa disampaikan melalui Japri Monggo boleh. Yeah. sebagai pengurus Priska TNCF atau ketua wilayah masing-masing juga boleh. Nanti akan disampaikan ke kami juga. Untuk selanjutnya bisa diberikan pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih Ustazah dan ibu-ibu yang berbahagia. Acara selanjutnya adalah doa. Kami mohon kepada Ustazah bersedia untuk mengisi sesi doa sore hari ini. Persilakan. Baik. Mari ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah untuk menyempurnakan kajian kita pada sore hari ini. Dan di waktu penghujung hari, ketika matahari tergelincir ke ufuk barat, di situ dijanjikan oleh Allah adalah salah satu waktu yang istijabah untuk kita berdoa, bermohon kepada Allah. Ad-du'a umuhul ibadah. Doa itu kunci dari seluruh ibadah kita. Doa itu lambang penghambaan kita. Doa itu pengakuan dari seorang hamba kepada Rabb-nya bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka mari bersama-sama kita bermohon kepada Allah. Semoga Allah menolong kita semua. Allah memberikan keberkahan waktu kepada kita, keberkahan usia, keberkahan kesehatan, keberkahan harta, dan keberkahan ilmu. Agar bisa kita persiapkan bekal kematian kita dengan bekal yang terbaik. Semoga kita semua akan mendapatkan akhir yang baik, husnul khotimah. Amin Allahumma amin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin. Hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Adada ma ahata bihi ilmuk wa khata bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wardallahumma an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajmain wa ani tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawasikillahumma rabitataha wa timuttaha wa hdiha subulaha wa mlaha binurikal ladzi la yakhbu wasrah suduraha bi faitil imani bi wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa shallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amin. Terima kasih Ustazah. Sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, mohon izin kepada Ibu Pembina Priska TCM Ibu Iskandar untuk berkenan memimpin penyair Priska. Kepada Ibu Iskandar, Is tidak on cam. Iskandar. Okay. Iskandar. Yep. Cek. Please. Oke. Kata mungkin Please mute dan tidak nyalakan video Bu Agung. Oke, kata berhalangan monggo kepada Ibu Dawa Ketua Priska TCM dipersilakan untuk memimpin yel-yel Priska. Mohon maaf, Jadi Ustazah, ada- ini tradisi Gak apa-apa Ibu. kami Ritual. Iya, ritual. Penyemangat Gus Riko. Biar semangat. Jadi Ibu biasa kami kalau Priska nanti yang lain jawab tangguh. Kita mulai Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Priska. Siap. Tangguh. Priska. Tangguh. Priska. Tangguh. Terima kasih Ibu-ibu, terima kasih semua, terutama Ustazah. Terima kasih banyak atas kesempatan yang Baik, diberikan. Siap. Baik Ibu-ibu, sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla Anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah. Terima kasih Ibu-ibu. Sampai
Jazakillah khair Ustazah Umi Roliah atas waktu Kami. yang diberikan untuk acara menikah, Us. Amin. Dan terima kasih kepada Ibu Rizka Persatuan Istri Karyawan TNCF PT Jarum yang berbahagia. Acara kami akhiri, sampai bertemu di acara kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu